Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Rahmi Savitri, mahasiswa program studi pendidikan kimia, FKIP Universitas Riau, angkatan 2020. Halo Sobat Prospekers, ketemu lagi di podcast kita episode yang ke-7. Nah, untuk podcast kita kali ini, kita tuh akan membahas mengenai kesehatan mental atau mental health. Nah, pasti Sobat Prospeker udah sering dong dengar tentang kesehatan mental ini, apalagi kalau main sosial media ya kan ya. Nah, untuk membahas lebih jauh tentang kesehatan mental, kita udah mengundang bintang tamu yang luar biasa. Nah, kira-kira siapa ya? Oke, disebut dulu kali ya. Beliau ini merupakan lulusan psikologi UIN Sultan Syarif Kasih Riau tahun 2021. Nah, langsung aja ya, kita sambut bintang tamu kita kali ini, yaitu Bang Ari Febrianto, SPSI. Halo Bang. Hai semuanya, ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku panggil Bang Ari aja, nggak apa-apa kan Bang? Iya nggak apa-apa, kita santai aja. Gak usah kaku-kaku amat gitu ya kan. Iya Bang. Oh iya Bang, boleh dong Bang disapa dulu Sobat Prospekernya sekaligus perkenalan nih Bang, biar semua tahu siapa sih bintang tamu spesial kali ini. Hai Sobat Perspekers ya, semoga kita dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat, baik itu fisik maupun psikis kita di masa yang kita tahu sekarang pandemi juga ya kan. Tanpa berlama-lama, kita langsung aja nih ya kan Bang untuk membahas soalnya kan ini juga masalah yang cukup berat untuk dibahas ya kan. Nah Sobat Prospeker, sebelumnya nih kita harus tahu apa sih kesehatan mental itu. Nah, dikutip dari hellosehat.com secara umum, kesehatan mental itu adalah kondisi di mana ketika batin dan watak manusia dalam keadaan normal, tentram, tenang, sehingga dapat menjalankan aktivitas dan menikmati kehidupan sehari-hari. Nah, satu pertanyaan nih, emang yakin mentalnya sehat? Nah, mari kita tanyakan ke ahlinya. Oke, kita masuk pertanyaan pertama nih, Bang. Tadi kan udah tahu nih ya, kesehatan mental itu apa. Nah, terus hal-hal apa saja sih Bang yang bisa mempengaruhi kesehatan mental seseorang? Nah, oke, baik. Membahas mengenai apa sih yang mempengaruhi kesehatan mental kita. Nah, banyak sih ya yang mempengaruhi kesehatan mental kita dengan berbagai macam keadaan gitu. Kita ambil saja satu contoh yang mempengaruhi kesehatan mental kita itu adalah dari perspektif biologis. Itu bisa saja adanya kerusakan yang terjadi pada otak individu gitu, atau adanya gangguan pada fisik kita yang menyebabkan kita mengalami gangguan kesehatan mental gitu, mengalami gangguan. Nah, itu dari segi biologis gitu. Nah, selanjutnya dari segi psikologis. Nah, barangkali ada terganggu pikiran kita atau kognitif kita, atau emosi-emosi yang kita rasakan itu, emosi negatif itu berkelanjutan gitu. Nah, ada juga dari segi sosial gitu. Nah, barangkali gangguan kesehatan mental ini bisa disebabkan karena nggak melulu mengenai hal yang berat gitu ya. Bisa saja ketika kita gagal dalam ujian gitu. Ketika kita gagal dalam ujian, misalnya itu mengganggu kesehatan kita, misalnya kita jadi cemas, stres dengan hasil ujian kita, atau bisa saja ketika kita ditolak oleh perusahaan ketika melamar pekerjaan. Nah, itu kan bisa menyebabkan kita menjadi tertekan gitu kan, stres, depresi, barangkali jika stres itu tidak bisa kita kelola dengan baik ya kan. Atau sesederhana ketika kita diputuskan oleh pasangan kita gitu atau pacar kita. Nah, itu bisa jadi. Nah, dari hal sesederhana itu bisa mengganggu kesehatan mental kita loh. Jika kita tidak bisa mengelolanya dengan baik. Nah, itu tadi penjelasan 3 hal yang dapat mempengaruhi kesehatan mental kita tadi. Baik itu dari perspektif biologis, psikologis, maupun sosial. Benar sih Bang, apalagi ya kita sebagai mahasiswa, terus kalau lagi ujian gitu kan Bang, nggak sesuai ekspektasi gitu, rasanya emang agak buruk sih Bang. Ya, itu normal sih ya, dialami oleh kita yang namanya manusia ya kan. Ketika ekspektasi kita realitanya tidak sesuai dengan ekspektasi, itu juga bisa menjadi tekanan bagi kita seperti itu. Nah, selanjutnya Bang, kita sebagai masyarakat, terutama mahasiswa nih Bang,
bagaimana sih cara kita bisa lebih meningkatkan kesadaran bahwa mental health ini sangat penting? Oke, baik. Bagaimana kita sebagai masyarakat, terutama bagi kita yang mahasiswa gitu ya, Iya, di benar, bidang Bang. akademis, yang bidang terpelajar lah, orang-orang terpelajar, bagaimana menyadari pentingnya kesehatan mental ini. Nah, salah satu hal yang sudah dilakukan nih sama teman-teman dari Hima Pendidikan Kimia FKIP Undri ya, ini merupakan salah satu awareness-nya atau kesadarannya terhadap isu kesehatan mental dengan membuat talk show atau podcast atau pembicaraan mengenai kesehatan mental yang sudah kita lakukan sekarang gitu. Nah, itu merupakan salah satu awareness dari teman-teman dari Hima Pendidikan Kimia FKIP Undri ya. Nah, mungkin itu salah satu hal yang bagus, sudah mengambil peran untuk menyebarkan atau mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya kesehatan mental ini seperti itu. Karena apa? Ya, kesehatan mental ini sama sih dengan kesehatan fisik gitu. Bedanya kesehatan fisik kan kita tahu tuh, kalau misalnya ada fisik kita yang sakit, demam, itu panas, atau flu, ada tanda-tandanya. Nah, bagaimana Bisa dengan ada yang berdarah. mental gitu? Ya, ada yang berdarah gitu. Bagaimana ya dengan kesehatan mental gitu, yang adanya di dalam? Bisa sih kita tahu apakah kita sedang baik-baik saja atau tidak. Nah, kebanyakan orang sih melakukan yang namanya self diagnose atau mendiagnosa diri sendiri. Namun yang perlu kita garis bawahi, ketika kita melakukan self diagnose, apa namanya, kesalahan itu sering saja terjadi. Maksudnya tidak semua literatur yang kita baca atau yang kita dapat itu pasti, ada yang hoax juga seperti itu. Jadi kita bisa salah mendiagnosa diri kita. Nah, jadi bagaimana baiknya gitu. Nah, karena kita tidak profesional di bidang itu, tidak tahu akan hal-hal itu, apalagi dalam mendiagnosa diri kita, apakah kita sehat mental atau tidak, ya sarannya sih jangan ragu untuk pergi ke pihak profesional. Dalam hal ini yaitu psikolog dan psikiater. Seperti itu, Fitri. Oke, ternyata memang kesehatan mental ini luas ya Bang bahasanya. Nah, selanjutnya nih Bang, ada kalau kita secara pribadi ya Bang, belum ke psikiater gitu. Kita ini udah tahu sendiri tentang kesehatan mental kita itu merasa udah terganggu gitu Bang. Hal apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kesehatan mental kita ini? Oke, baik. Mungkin seperti ini ya. Itu kan tadi ada hal yang kita lakukan ketika kita merasa tidak baik-baik saja kita ke psikolog atau psikiater. Ada nggak sih yang bisa kita sendiri yang melakukan gitu untuk apa namanya, menjaga kesehatan mental kita atau menyembuhkan mental kita atau luka batin yang kita rasakan seperti itu ya. Nah, jadi dalam psikologi itu ada yang namanya healing time atau self healing, yaitu penyembuhan diri. Nah, healing namanya. Mungkin teman-teman akhir-akhir ini sudah akrab ya dengan kata healing atau self healing nih, pergi kemana gitu kan. Betul Self Bang, healing banyak lagi ya Bang. story. Ya, betul Bang. Nah, itu merupakan self healing namanya. Nah, di dalam self healing ini atau dalam penyembuhan ini ada yang namanya, nah healing ini banyak ya. Ada kayak trauma healing yang dilakukan oleh profesional ya, psikolog. Nah, healing yang paling dekat yang bisa kita lakukan, yang paling sederhana, yaitu yang namanya self healing, yaitu kondisi atau hal yang kita lakukan di mana kita melakukan penyembuhan itu dilakukan oleh diri kita sendiri, belum masuk kepada bantuan profesional kayak psikolog atau psikiater tadi. Nah, contohnya seperti ini. Ketika kita stres, barangkali banyak tugas atau banyak tuntutan pekerjaan, kita merasa tekanan yang kita rasakan berat, pikiran kita banyak gitu kan. Kita bisa melakukan self healing. Nah, self healing bagaimana yang bisa kita lakukan? Nah, bisa saja kita melakukan hal-hal yang kita senangi atau kita sukai. Nah, pergi istirahat untuk sementara dari beban-beban pikiran atau tugas-tugas kita untuk melakukan penyembuhan, yaitu melakukan kegiatan yang kita sukai. Nah, kita bisa misalnya hobi olahraga, melakukan olahraga, hobi membaca buku, kita baca buku, atau kita hobi minum kopi sambil baca buku di kafe barangkali, atau ada yang hobi nonton bioskop.
Nah, itu bisa kita lakukan untuk menekan stres yang kita rasakan. Nah, atau yang lebih akrab sekarang, me time barangkali. Nah, itu sih healing yang bisa kita lakukan, atau hal-hal yang bisa kita lakukan sebelum kita ke profesional. Kita bisa melakukan hal itu sendiri. Namun ingat nih, yang penting dari self healing ini, jangan sampai kita terbuai dengan healing itu. Maksudnya ketika jalan-jalan ya jalan-jalan, terus tugas tinggal, skripsi nggak dikerjain, tugas kantor lepas gitu ya. Jangan sampai kayak gitu. Secukupnya saja. Nah, kadang kan orang healing, habis itu hilang ya kan. Kebablasan. Hilang nggak jumpa lagi. Ya kebablasan healingnya gitu. Itu kan nggak baik juga. Nah, healing itu kan gunanya untuk sebagai di tengah-tengah kerunyaman kita, kerunyaman pikiran kita, tekanan tugas atau tekanan pekerjaan. Nah, kita bisa refresh sejenak, refresh otak kita, pikiran kita, diri kita. Nah, itu bisa kita lakukan. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita merasakan diri kita tidak baik-baik saja dan kita butuh hal untuk mengobati mental kita, jangan ragu-ragu untuk psikolog. Itu sih, Fitri. Juga tadi udah nyinggung nih Bang, ada satu hal yang udah disinggung tadi. Mungkin pertanyaan ini wajib dibintangi kali ya sama sobat prospekers. Menurut kata pepatah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, gimana sih Bang cara kita bisa mengelola dan juga menjaga kesehatan mental ini, apalagi di masa pandemi seperti sekarang? Nah, bagaimana sih kita menjaga kesehatan mental kita di masa pandemi ini? Nah, yang kita tahu ya di masa pandemi ini, kita terbatas di segala sesuatunya. Maksudnya ketika kita ingin kuliah, kita terbatas online. Ketika kita bekerja, kita juga terbatas. WFH ya, work from home. Ketika kita ingin berpergian juga terbatas karena kita social distancing. Nah, itu banyak sih itu yang menyebabkan berpengaruh terhadap diri kita, apalagi mental kita. Nah, apa sih yang dapat kita lakukan? Yang pertama, kita harus tetap produktif, harus tetap melakukan kegiatan kita sehari-hari. Nah, jangan mentang-mentang kita di rumah saja ya nggak ngapa-ngapain, tidur seharian, kuliah pun hidup laptop, hidup Zoom, orangnya tidur gitu ya kan. Itu banyak tuh adik-adik atau teman-teman yang seperti itu. Nah, yang kedua itu kita harus menyaring informasi atau berita-berita. Nah, karena di luar sana kan banyak berita-berita negatif. Gitu. Maksud berita-berita negatif itu ketika kita baca berita di media sosial atau kita mendengarkan berita di televisi, itu isinya angka kematian atau peningkatan kasus, transportasi kita nggak boleh jalan-jalan, kita nggak boleh ini, nggak boleh itu, banyaklah berita-berita yang membuat kita tuh merasa cemas gitu. Kecemasan itu kita rasakan. Nah, jadi kita harus pandai-pandai menilai informasi, membatasi informasi apa yang kita konsumsi. Nah, seperti itu. Selanjutnya berolahraga, jangan lupa. Walaupun di luar kita social distancing, tetap aja kita harus berolahraga di rumah barangkali, kan workout atau apapun itu, olahraga kecil juga bisa. Nah, dan juga jangan lupa untuk bersosialisasi nih di kehidupan kita. Nah, jangan mentang-mentang di rumah aja kita jadi menutup semua akses komunikasi. Jadi nggak berkomunikasi dengan siapapun karena nggak keluar rumah gitu kan. Nah, jangan. Paling nggak kita harus berkomunikasi dengan teman, dengan keluarga. Nah, itu sih barangkali ya beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental kita, apalagi di masa pandemi sekarang. Yang teman-teman mahasiswa barangkali yang sangat-sangat merasakan. Iya sih Bang. Tapi penyakitnya yang pas pandemi ini adalah rebahan. Ini yang mungkin sulit dihilangi. Udah keseringan berbaring ya Bang, jadi lupa semuanya. Nggak bergerak lagi, nggak olahraga lagi. Sosial media kan Bang. Sekarang sosial media itu kan makin sering digunakan, makin banyak digunakan. Bahkan di Indonesia itu pengguna sosial media itu mencapai 170 juta orang. Nah, makin banyaknya yang pakai sosial media, itu kasus-kasus seperti cyberbullying, cyber harassment, itu makin meningkat. Yang ujungnya itu akan buat mental health seseorang itu menjadi terganggu kan Bang.
Menurut Abang, bagaimana cara kita menyikapi hal ini, dan gimana jika kita berada di posisi orang yang menjadi sasaran bullying? Oke, baik. Ketika seseorang melakukan cyberbullying itu melalui media sosial, benar tadi yang Fitri katakan. Contoh ketika di Instagram ada yang post foto, langsung di komen negatif, langsung dibully, apa sih gini 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 gini, apa sih gini 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 gitu. Adalah bully-bully yang dilakukan, apalagi bully itu dengan second account ya kan, tambah sakit hati kita jadi nggak tahu orangnya siapa, nggak tahu ini tiba-tiba melakukan bully terhadap kita ya kan. Nah, perilaku yang kita tunjukkan itu berdasarkan diri kita. Nah, kita tahu nih apakah yang kita katakan ini baik apa buruk, apakah komen kita ini baik atau buruk. Nah, ketika orang melakukan cyberbullying, apakah dia nggak berpikir gitu terlebih dahulu sebelum mengetik komen atau komentar di Facebook atau di Instagram, ini baik nggak sih kalau aku komen kayak gini, ini benar nggak sih kalau aku komen seperti ini. Apa namanya, sarannya cobalah kita tempatkan diri kita ke diri orang tersebut. Bagaimana ketika kita ada di posisi orang tersebut, apa respon kita? Kalau kita responnya senang, ya udah nggak apa-apa lakuin pada orang lain. Tapi ketika kita digituin, kita marah, kita kesal, ya udah kenapa kita harus melakukan itu kepada orang lain? Nah, ketika kita merasakan di posisi orang tersebut, kalau itu merugikan orang lain, ya udah kita nggak perlu untuk melakukan itu kepada orang lain. Nah, itu sih kuncinya kita bermedia sosial itu. Nah, jadi benar pepatah yang mengatakan mulutmu harimaumu. Nah, kalau di cyberbullying itu jempolmu harimaumu. Ya kan? Jadi apa yang kita ketik itu kalau salah-salah bisa menerkam kita. Nah, yang paling nyata itu mungkin kita bisa terkena UU ITE barangkali, atau yang tidak tampak itu kita bisa mengganggu kesehatan mental orang yang kita bully itu. Nah, karena orang itu kan berbeda-beda dalam menanggapi suatu pernyataan atau perkataan orang lain gitu kan. Ada yang ya udah sih yang bodoh amat, itu orangnya cuek, ya itu nggak ada pengaruh. Tapi bayangkan jika orang ini menganggapnya itu kayak langsung bawa ke hati gitu ya kan, langsung menusuk. Kan orang ini beda-beda. Mungkin menurut kita itu biasa saja, belum tentu menurut dia itu juga biasa. Nah, jadi berbijaklah dalam bermedia sosial dan bijaklah dalam menjalin sosialisasi dengan lingkungan kita. Nah, itu marilah kita sama-sama untuk meningkatkan awareness kita terhadap isu kesehatan mental, dan juga perbaikilah perilaku kita. Maksudnya bagi teman-teman di sana yang di luar sana yang suka membuli, barangkali yang masih suka merendahkan orang lain, suka menyakiti baik verbal ataupun fisik, mulai dari sekarang ubah perilaku kita. Ketika itu merugikan orang lain, ya udah stop semua, nggak ada gunanya gitu. Nah, itu sih Fitri barangkali mengenai cyberbullying ya. Wah, benar tuh Sobat Prospekers, jaga perilaku baik di dunia nyata maupun dunia maya. Nah, pertanyaan tadi udah pertanyaan terakhir nih Bang, udah mau selesai podcast kita. Nah, ada sebelum kita tutup, ada closing statement atau pesan buat Sobat Prospekersnya Bang? Pesannya untuk teman-teman Sobat Prospekers dan teman-teman di luar sana yang menonton podcast ini, isu kesehatan mental merupakan isu yang sangat penting bagi kita. Karena apa? Karena diri kita ini terdiri dari fisik dan psikis, ada dua. Nah, jadi paling bagus itu dan paling baik kedua-duanya itu sehat fisik dan juga sehat mental. Nah, ketika fisik kita sehat tetapi mental kita tidak, nah itu berat sebelah, nggak balance gitu. Dan juga ketika mental kita sehat tapi fisik kita sakit, kita juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, ketika kita merasa tidak baik-baik saja dengan beberapa hal tadi yang sudah dijelaskan, kapan kita harus ke psikolog. Nah, tadi kan sudah dijelaskan. Nah, ketika kita rasakan, nggak ada salahnya kita ke psikolog. Jadi pedulilah kepada psikis kita sebagaimana kita peduli terhadap fisik kita. Nah, karena dua hal ini adalah dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Nah, sama-sama penting seperti itu sih. Dan juga jangan lupa untuk mengedukasi lingkungan sekitar kita mengenai pentingnya isu kesehatan mental ini. Itu sih Fitri. Nah, terima kasih banyak Bang, Sobat Prospekers. Selalu ingat pesan ini. Oke, ini ada kenang-kenangan Bang dari Hima Prospek untuk Abang. Mohon diterima ya Bang. Apa itu? Terima kasih, Abang juga ngucapin terima kasih sama
teman-teman dari himpunan mahasiswa pendidikan kimia nih, Iya, Pak. Undri udah ngundang untuk sharing mengenai kesehatan mental, mengenai pentingnya kesehatan mental, mengenai hal-hal apa yang perlu kita lakukan di masa sekarang. Banyak sih. Ini juga sudah memberi ruang bagi saya pribadi ya, Abang, untuk bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Awalnya pun Abang juga kaget nih anak-anak FKIP Kimia Undri angkatnya isu kesehatan mental gitu kan. Wow gitu. Salah satu hal yang sangat diapresiasi. Selain juga peduli terhadap perkimiawian, ini juga peduli terhadap isu kesehatan mental, terutama di Indonesia gitu. Jadi terima kasih kepada teman-teman FKIP Kimia Undri. Salam kepada teman-teman himanya juga. Oke, terima kasih banyak ya Bang, udah meluangkan Ya, waktunya. sama-sama. Oke, sekian podcast kita kali ini. Saya tutup podcast episode ke-7. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.